Halo, Assalamualaikum semuanya. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 8. Dan materi yang akan dipelajari yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat! Oke, sebelum mempelajari materi, silakan isi jawaban di kolom komentar dari pertanyaan, apakah menjadi seorang pelajar yang agamis, aktif dan inovatif itu menunjukkan rasa cinta tanah air? Silakan sekali lagi dijawab di kolom komentar dengan jawaban ya. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara. Hal ini yang terkadang menimbulkan permasalahan sebagai akibat dari keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh Komite on Social Development. Beberapa kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain yaitu pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Kerjasama di bidang sosial lainnya yaitu yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Keempat, mengembangkan sumber daya manusia. Kelima, peningkatan kesejahteraan. Keenam, program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. Ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga Festival Film ASEAN. Kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN.
Kesembilan, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Selanjutnya, kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya Job Fund, Traktat Persahabatan, dan kerjasama Treaty of Amity and Cooperation atau TEX. Dan kawasan bebas senjata nuklir di wilayah Asia Tenggara. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian di wilayah ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah: pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Teroris. Ketiga, Pertemuan Para Menteri Pertahanan. Keempat, Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan, dan manusia bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan keseluruhan serta kelembagaan antar parlemen. Nah, sekarang selanjutnya kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan tentu dilakukan oleh anggota-anggota ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional internal. Contoh, bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan yaitu: pertama, adanya ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT yang dilaksanakan di Sanur Denpasar, Indonesia pada hari Sabtu tanggal 8 Desember tahun 2012 dengan tema ASEAN Community 2015. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelola jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lain, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN
dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund. Keempat, Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional pada tahun 2015. Oke, selesai sudah materi yang dipelajari. Terima kasih untuk yang sudah like, share, subscribe, dan yang sudah menekan tombol lonceng sebagai tanda notifikasi untuk video-video pembelajaran terbaru. Dan jangan lupa untuk mengisi jawaban di kolom komentar dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Oke, terima kasih. Salam sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.